Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sering kita mendengar orang-orang kemarin sore begitu pedenya, begitu arogannya mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i saja berkata kalau ada hadis sahih yang berselisih dengan pendapatnya, maka tinggalkan pendapatnya, ikuti hadis sahih. Idza shahhal hadisu fahuwa madhabi. Karena hadis sahih itu adalah madhabku. Dengan bermodal sepotek dua potek kalimat itu, lalu menyalahkan, oh itu salah, pendapat Imam Syafi'i itu salah. Kenapa? Karena hadisnya tidak begitu. Kenapa itu terjadi? Karena orang-orang kemarin sore tersebut tidak membaca bagaimana ulasan lengkapnya ucapan Imam Syafi'i, bagaimana narasi yang komprehensif, narasi yang jelas juga punya integritas karena diucapkan oleh ulama-ulama yang langsung menekuni madhab Syafi'i. Bahkan ternyata dulu saja sudah pernah terjadi malpraktek. Artinya ucapan itu disalahfahami atau disalahgunakan oleh ulama yang bukan kaleng-kaleng. Ulama yang hidup bersama Imam Syafi'i. Musahabah. Berguru, belajar, berdiskusi bersama Imam Syafi'i. Ternyata masih keliru mempraktekkan ucapan Imam Syafi'i ini. Apalagi orang-orang kemarin sore. Langsung saja saya bacakan dari kitab Majmu'nya Imam Nawawi. Ini di bab pertama ya. Di halaman awal-awal. Faslun, satu fasal. Soha anis Syafi'i, telah sohih atau memang benar berasal dari Imam Syafi'i rahimahullahu annahu qala, bahwasanya Imam Syafi'i berkata. Artinya ucapan Imam Syafi'i ini sohih ya. Idza wajadtum fi kitabi, apabila kalian menemukan di kitab saya khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakulu bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berpeganglah atau ucapkan apa yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wada'u qauli, dan tinggalkan pendapatku atau ucapanku. Waruwiya anhu, dan juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i, idza shahhal hadisu, apabila telah sahih sebuah hadis khilafa qauli, dalam keadaan dia berselisih dengan ucapanku, fa'malu bil hadisi, maka amalkan hadis itu, watruku qauli, dan tinggalkan ucapanku. Kemudian au qala, atau ada riwayat lain Imam Syafi'i berkata fahuwa madhabi. Nah, ini yang populer ya. Maka itu adalah madhabku. Wa ruwiya hadzal ma'na bi alfadin mukhtalifatin. Ucapan Imam Syafi'i ini dengan makna yang sama tetapi diriwayatkan dalam lafaz yang berbeda-beda. Ya, begitu maksudnya ya. Wa qad amila bihadza, dan telah melaksanakan dengan ucapan Imam Syafi'i ini ashabuna, beberapa ulama-ulama ashab kami dalam madhab Syafi'i, fi mas'alati at-tathwibi. Contohnya dalam masalah tathwib. Tathwib itu maksudnya adalah ketika azan subuh kita menambahkan dengan ucapan as-sholatu khairum minan naum 2 kali ya. Imam Syafi'i di satu keadaan mengatakan bahwa itu makruh, bukan sunnah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada hadis sahih yang mana isinya Nabi mengajarkan itu kepada sahabat yang ditugaskan untuk azan. Setelah diteliti ternyata hadisnya sahih. Nabi mengajarkan untuk mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Maka pendapat Imam Syafi'i itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah sunnah hukumnya taswib di dalam azan. Begitu ya. Itu contoh kecil saja. Kita bahas tentang itu lebih detail. Ini kita bicara lengkap saja. Kenapa? Karena bukan itu sorotannya. Kemudian washtirati at-tahalluli minal ihrami bi udri al-maradi wa ghairihima. Dan juga pendapat Imam Syafi'i mensyaratkan ada tahallul dalam ihram dengan adanya udzur marid atau selainnya. Jadi walaupun sakit atau selainnya, udzur apapun tetap harus ada tahallul dalam ihram. Itu pendapat Imam Syafi'i ya. Mimma huwa ma'rufun fi kutubil madhabi. Di mana kedua hal tersebut adalah sebagian dari hal-hal yang sudah populer ya, di dalam kitab-kitab madhab Syafi'i. Wa qad haka al-musannifu, dan telah menceritakan al-musannif ya, pengarang kitab, berarti di sini maksudnya adalah Imam As-Sayrazi. Kenapa? Karena ini sedang mensyarah kitab Al-Muhadzab ya. Dzalika, hal tersebut, anil ashabi fihima, dari ulama-ulama ashab tentang dua masalah ini. Artinya ini sudah pernah diceritakan atau disebut oleh Imam As-Sayrazi dalam kitab Al-Muhadzabnya. Kemudian wa mimman haka anhu, dan sebagian dari orang yang telah bercerita atau telah diceritakan tentang orang tersebut. Siapa yang bercerita? Ya As-Sayrazi ya.
Artinya sebagian dari orang yang juga telah diceritakan oleh Imam As-Syairazi, annahu bahwa orang itu afta, berfatwa bil hadisi dengan berpegang kepada hadis min ashabina dari kalangan ashab Syafi'iyah. Artinya dan orang lain yang diceritakan oleh Al-Muhazzab ini bahwasanya orang itu berfatwa berpegang kepada hadis dan menyelisihi pendapat Imam Syafi'i. Itu ya, bahasanya di situ. Abu Ya'qub adalah Abu Ya'qub ya. Al-Buwaiti. Ini murid langsungnya Imam Syafi'i ya. Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Wa Abul Qasim Ad-Dariki. Juga Abul Qasim Ad-Dariki. Wa mimman nasso alaihi Abul Hasan Al-Alqiyah At-Tabari. Dan juga ada orang yang mengenaskan atau mengucapkan hal semacam itu, yaitu Abu Hasan Al-Alqiyah At-Tabari. Fi kitabihi, di dalam kitabnya, fi usulul fikhi, di dalam bab di dalam bahasan usul fikih. Wa mimman ista'malahu, dan sebagian dari orang yang telah memakai teori Imam Syafi'i itu min ashabina, dari sahabat kami atau dari ashab Syafi'i, al-muhaddisina, yang kepakarannya di bidang hadis ya, artinya yang menguasai luar biasa dalam bidang hadis. Siapa itu? Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, yaitu Imam Al-Baihaqi. Wa akhoruna, dan juga yang lainnya. Wa kana jama'atun min mutaqaddimi ashabina, dan banyak sekelompok dari ulama-ulama kami yang mutaqaddimin atau yang sebelum-sebelumnya, idza ra'au mas'alatan, apabila mereka melihat satu persoalan, fiha hadisun, di mana di situ ada hadis, wa madhhabu Syafi'i, dan madhabnya Imam Syafi'i, khilafuhu, adalah ternyata bertentangan dengan hadis itu ya. Amilu bil hadis, maka mereka tentu akan beramal sesuai dengan hadis ya, artinya memilih hadis itu. Wa aftau bihi, dan mereka berfatwa sesuai dengan hadis itu, seraya menyelisihi pendapat Imam Syafi'i. Qailina, sambil berkata, madhabus Syafi'i ma wafaqal hadisa, madhabnya Imam Syafi'i itu adalah sesuatu yang sesuai dengan hadis. Walam yattafiq dzalika illa nadiran, dan tidaklah terjadi seperti itu atau tidak terjadi kebetulan semacam itu kecuali sangat jarang. Wa minhu ma nuqila anis Syafi'i fihi qaulun ala wifqil hadisi ya. Ada juga terkadang malah apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i itu ya adalah sesuai dengan hadis tersebut. Artinya terkadang memang ada ucapan Imam Syafi'i tidak sesuai dengan hadis, tetapi ada ucapan lain Imam Syafi'i yang ternyata sesuai dengan hadis tersebut. Artinya Imam Syafi'i terkadang punya dua pendapat, nah, kira-kira begitu. Jadi yang benar-benar hanya ada satu ucapan Imam Syafi'i dan ternyata itu berselisih dengan hadis sahih itu sangat jarang ya. Contohnya tentang taswib itu tadi, ternyata Imam Syafi'i punya ucapan yang lain. Ada dua ucapan dalam Imam Syafi'i, yang satu mengucapkan sunnah. Dengan demikian berarti ucapan Imam Syafi'i ternyata ada yang sesuai dengan hadis, walaupun satunya tidak sesuai dengan hadis ya. Begitu ya. Ini bagian pertama dulu, nanti saya lanjutkan di bagian kedua. Di tahapan ada malpraktek atau orang yang coba-coba menerapkan ucapan Imam Syafi'i tersebut dan hasilnya malah bertentangan dengan kebenaran sehingga ditolak oleh ashab Syafi'i secara keseluruhan. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.